Pemirsa Radar Semarang TV, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Hidayatul Quran, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di pondok pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu, pengetahuan agama kepada para santrinya, tapi juga memiliki panti rehabilitasi untuk mengobati warga masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Seperti apa metode penyembuhan yang diterapkan? Mari ikuti saya untuk menemui pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Quran, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pemirsa Radar Semarang TV, sekarang saya bersama dengan Mas Amir Mahmud, salah satu pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Ini pondok pesantren yang memiliki nilai plus, tidak hanya mengajarkan atau bertujuan mencerdaskan melalui pendidikan agama, tapi juga nilai plusnya adalah pondok pesantren ini juga menerima pengobatan warga atau masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, ODGJ. Lokasinya ada di Dusun Ngepreh, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak. Nah, saya sapa Mas Amir. Apa kabar Mas Amir? Assalamualaikum. Ini Mas Amir, ini salah satu pengurus Ustadz muda di Pondok Pesantren Hidayatul Quran ini. Jadi ya, ini merendah Mas Amir ini. Mas Amir, kalau boleh tahu ini sejarah pondok ini berdiri sejak tahun berapa ini? Kalau dari yayasan, kita berdiri sejak tahun 97. 97. Cuma untuk kita mulai mengadakan panti rehabilitasi Nursalam itu tahun pertengahan 2000. Pertengahan tahun 2000. Tahun 2000 berarti 22 tahun ya? Iya, sudah lama. Sudah sangat lama. Jadi sejak tahun 2000 ya Mas ya? Jadi itu mulai ada panti. Mulai menerima. Mulai ada panti rehabilitasi. Resminya. Waktu itu sudah mulai menerima pengobatan pasien gangguan jiwa ya. Ini bisa disampaikan Mas, awal mulanya gimana nih ceritanya pondok pesantren juga berkenan menerima pasien gangguan jiwa? Gitu. Iya. Jadi ini kita kasih tahu itu ya pendirinya dulu. Pendirinya itu Al-Mafirah Romo Yai Nurfatoni. Nurfatoni. Nah, sekarang ya meninggal udah 6 tahunan. Jadi emang dulu itu Abah pernah mondok di Jember, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jadi di situ pondoknya juga kayak gini. Selain ada pondok pesantrennya juga ada panti rehabilitasi juga. Jadi dari Pak Yai itu sudah ada ilmu lah dari pondok situ. Nah, akhirnya sampai sekarang itu mau mendirikan itu. Jadi ketika Pak Yai Nurfatoni ya, waktu muda mondok di salah satu pesantren di Jember ya, di Jember. Itu salah satunya karena di pondok tersebut di Jember itu ada panti rehabilitasi, sehingga secara langsung Pak Yai ini juga mendapatkan ilmu. Metode pengobatan. Nah, ketika beliau kembali ke Semarang ya, ke Demak ya Mas ya, berarti ya beliau mendirikan pondok pesantren. Nah, ilmunya ini kemudian juga diamalkan dengan mendirikan panti. Terus ada juga cerita dulu katanya kan ini Bunyai orang Semarang, Mangkang. Waktu mau ke sana
Kan dulu motornya motor tua, motor Vespa itu. Oh, kodok itu Vespa ya. Sering mogok. Sering mogok Vespa ya. Terus pas waktu di Tanjakan kayaknya itu mogok motornya. Itu posisi malam-malam. Waktu Bu Yai kondur Mangkang. Nah, mau ke Mangkang. Motornya mogok. Sama Pak Yai berarti. Sama Pak Yai. Oke. Kan boncengan berdua naik Vespa mesra. Tahun itu ya. Itu. Waktunya juga malam-malam. Jadi agak sepi. Jadi waktu mogok itu nggak ada orang. Sepi kan. Ada salah satu ODGJ yang ikut nolong Pak Yai, ikut dorong. Iya, pas ada ODGJ. Pas ada ODGJ. Mungkin dari kejadian itu ada rasa terima kasih dari Pak Yai. Akhirnya Pak Yai punya inisiatif bangun atau mendirikan panti rehabilitasi ini. Salah satunya untuk terima kasih pada ODGJ. Merasa berhutang budi. Nah, kemudian ilmunya diamalkan lagi. Kalau di Mangkang itu jalan naik itu di Palir itu ya, setelah pasar Mangkang naik itu. Ngalian itu. Oh, Ngalian. Iya, wah tinggi itu. Iya, wah. Lumayan itu dorong Vespa malam-malam itu. Itu jadi kenangan ya, Pak Yai dan Bu Yai ya. Kemudian terbersitlah mendirikan panti. Selain memang sudah dapat ilmunya waktu mondok dulu ya. Oke, ini sejarahnya kenapa Pondok Pesantren Hidayatul Quran ini memiliki panti rehabilitasi namanya Mas ya? Rehabilitasi. Orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa. Jadi sejak tahun 2000 sudah lama ya. Terus ini kalau boleh tahu ini metode penyembuhannya di sini seperti apa Mas? Untuk penyembuhannya? Kalau kan metode itu salah satunya ada terapi. Terapinya itu berupa pijat saraf, terus ada mandi malam pakai air doa yang udah didoain sama terapisnya. Terus ada terapisnya juga pengurus juga di sini. Terapisnya pengurus, cuma dia nggak nginep, jadi pulang pergi. Kebetulan juga terapisnya itu kan dulu lama di sini. Santri mana? Juga dulu masih santri. Saudara dari Pak Yai. Adik Pak Yai. Nanti kan pijat saraf, mandi malam. Terus ada juga itu kita kasih jamu herbal untuk jamu herbal. Itu terapi itu zikir. Terapi zikir. Zikirnya itu pakai kitab yang udah dibukukan dari itu amalan-amalan Pak Yai dulu selaku mondok. Bukan jadi satu, dibuat kitab untuk penyembuhan. Salah satu penyembuhan. Iya. Jadi beda-beda ya metode penyembuhnya atau memang sama? Sama. Kan kita bisa tahu dia agak mendingan, jadi nggak terlalu itulah menekan dia. Jadi metode penyembuhannya itu pijat saraf, mandi malam, terapi zikir sama minum jamu herbal. Itu salah satunya kan terapi. Untuk lebih selain dari terapi itu kan ada juga dari perawatan. Jadi kita membiasakan diri pasien untuk seperti orang biasa lah, dengan sholat berjamaah, mengaji, terus yang bisa kerja ya kerja. Jadi kita munculkan kembali dulu yang pernah ada di dia. Contoh dari pasien sudah ada basic jadi tukang bangunan, kita ikutkan. Ada salah satunya di situ, nanti bisa kita tanya. Udah agak mendingan, memang basicnya dia dulu pernah ikut bangunan jadi kuli, jadi tukang. Kita itu munculkan kembali apa yang dia ada dulu. Jadi setelah metode-metode terapi itu bukan berarti pasien itu diem gitu merenung di kamar dibiarkan gitu, enggak ya Mas ya? Oke. Berapa lama Mas Amir butuh waktu berapa lama untuk menyembuhkan pasien ini, mulai dari
dia masuk sampai mungkin dipulihkan kesadarannya? Oke. Ya, kalau untuk waktu semuanya kita nggak bisa menjamin. Iya. Kita serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu kan kita nggak ada kekuatan untuk itu menyembuhkan. Tapi pengalaman selama ini berapa pasien mulai masuk sampai kemudian dia paling nggak pulih kesadarannya? Oh, aku sakit. Yang saya tahu ya, Iya. saya ngalamin selama ini ada kemarin itu seminggu sebenarnya udah sembuh. Seminggu. Ya, Itu seminggu itu sembuh. sadar. Oh, sadar. Belum sembuh total belum ya? Udah sembuh. Oh, sembuh sudah. Oh, sudah normal lah ya. Kan penyakitnya ringan, cuma dia emosi, temperamen. Jadi Ngamuan. jadi di rumah dia tuh sering ngamuk, pernah ngelempar sepeda dari lantai 2 Oh, ke wah. bawah. Wah, itu ngamuan tenan ya itu ya. Jadi warga itu trauma. Iya, iya, iya. Menerima dia lagi tuh masih belum bisa. Oke, oke. Waktu itu. Ya, sebelum dibawa ke sini. Ya. Terus bawa ke sini kan kita karena dia ngamuan jadi kita sendirian dulu. Jadi kan diisolasi. Iya, iya. Takutnya nanti temannya diamuk semua ya. Resiko kan. Iya, betul. Kalau sampai mukul temennya nanti keluarga nggak terima jadi tambah Urusan, ya betul, betul. Oke, seminggu ya. Seminggu sebenarnya udah, cuma kan dari keluarga masih trauma, kita berusaha meyakinkan keluarga. Iya. Soalnya kalau pasien emang udah sembuh, dia udah mau minta pulang, Iya. harusnya dari keluarga bawa dia pulang. Soalnya kalau dia kok udah ingin pulang, udah sembuh, pengen pulang lah, kok nggak diturutin sama keluarga, takutnya menjadi beban pikirannya dia. Malah kumat lagi. Malah kumat, malah tambah parah. Oh, ngamuknya tambah ngeri maneh ya kalau gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, oke. Jadi metode penyembuhan itu tergantung tingkat ini ya, gangguan pasien Mas ya. Kalau cuma ngamuan, emosinan, banting-banting ya itu seminggu lah ya. Gitu. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Pasiennya juga. Ya, makanya tergantung itu ya tingkat ini ya gangguannya ya Mas. Makanya dari keluarga juga penting supportnya itu. Iya, iya betul. Kita nggak bisa kalau keluarga itu cuma ngasih di sini udah pasrah kayak gitu aja, nggak bisa. Nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Itu malah nggak bisa. Iya. Soalnya yang ada ikatan batin itu kan keluarga. Betul, betul. Jadi kan kayak orang mondok lah. Iya, iya. Suatu waktu dia akan pulang. Iya. Nggak selamanya di sini. Iya, ditengok gitu harus sering ditengok. Pasti harus ditengok. Minimal 2 bulan sekali, 1 bulan sekali nggak apa-apa. Iya, iya. Yang penting ada niat untuk tahu perkembangan dia seperti apa, biar pasien juga mengobati rasa kangennya ke keluarga. Mas Amir, sekarang jumlah pasien yang dirawat di Pondok Pesantren Hidayatul Quran ada berapa ini? Kalau sekarang 50. 50? Lebih. 50 Banyak lebih. juga ya. Ini cowok cewek? Cowok cewek. Usia mulai dari berapa sampai berapa rentangnya? Paling muda? Paling muda sekarang umur 16 tahun ada. 16 tahun? Nah, baru masuk kemarin 16 tahun. Itu kenapa itu? 16 tahun sudah? Ini gejalanya autis. Oh, autis. Cuma saya udah ngomong ke keluarga, kalau autis kan sulit ya. Iya, iya. Emang udah bawaan. Nah, keluarga udah mengerti, katanya yang penting dia di sini mau ikut ngaji, ikut sholat. Soalnya di rumah itu dia nggak mau sama sekali. Iya, iya, iya. Gitu. Terus emosinya juga tinggi. Ini cowok ini? Cowok. Oke. Emosinya tinggi. Jadi pokoknya kalau di sini bisa buat emosinya itu agak turun. Terus udah mau ikut sholat, ikut ngaji. Jadi keluarga alhamdulillah bisa terbantu. Iya, iya, iya. Yang tertua siapa berapa? Yang tertua sekarang ada umur 75 tahun. 75 tahun? Nah, cowok juga. Tapi badannya sehat. Badannya sehat. Dia juga agak sakit, nggak terlalu parah lah sakitnya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau boleh tahu Mas Amir, ini biayanya berapa ini kalau
biaya ya, administrasi. Administrasi ya istilahnya. Nah, kita kan memang panti ini nggak ikut pemerintah, soalnya nggak seluruhnya itu biaya pemerintah. Iya betul. Kita kan milik sendiri, jadi mandiri lah. keuangan segala hal itu dipikir sama itu. Iya. Penyanyi. Iya. Jadi, untuk biaya pertama masuk itu 2 juta. Iya masuk 1 bulan pertama. 1 bulan pertama. Jadi itu 1,5 untuk bulanan, makan dan segala hal. Untuk 500 itu keperluan awal. Iya. Awal itu buat beli selimut, bantal, stiker kayak gitu. Iya. Terusnya itu buat makan, air, terus listrik. Akomodasi lah ya selama di sini ya. Sama 1 bulan itu. Nanti untuk bulan selanjutnya itu 1,5. 1,5. Per tanggal masuk. Oke, Mas Amir, terima kasih Mas Amir sudah berbincang dengan kita dari Radar Semarang TV. Demikian pemirsa, Mas Amir Mahmud, pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Quran Sayung, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, salah satu pengurus yang mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa yang dikirim oleh keluarganya ke pondok pesantren ini. Pemirsa Radar Semarang TV, sekarang saya bersama dengan salah satu pasien yang tengah menjalani perawatan di Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Saya bersama dengan Mas Lukerdi. Apa kabar Mas Lukerdi? Alhamdulillah saya. Mas Lukerdi ini asli mana? Warga mana, Mas? Saya Ungaran, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ungaran, Kabupaten Terlalu Semarang. jauh lah ya. Sudah berapa lama di sini? Tanggal pastinya ini ya saya belum tahu pasti cuma antara 1 bulan lebih dikit lah. 1 bulan. Nah, ini apa yang membuat Mas Lukerdi faktornya sehingga mengalami sakit gangguan ini mental ini Mas Lukerdi? Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah mungkin tahun kedua saya sudah 2 tahun ini kan, dulu pernah dirawat juga di Amino. Yang pertama kali ya pernah, ya ini yang kedua. Kalau saya nih apa itu ibaratnya itu ada istilah dokterannya itu halusinasi lah, halusinasi. Iya, skizofrenia. Iya, itu anunya dari Amino katanya, apa itu ibaratnya itu. Di medisnya. Di medisnya sana itu. Jadi gangguan skizofrenia katanya. Yang dirasakan apa itu kalau pas mengalami gangguan itu, Mas Lukerdi? Halusinasi itu suara. Suara? Iya, suara. Bisikan-bisikan gitu? Iya, seperti itu, hampir mirip seperti itu. Cuman kadang-kadang juga penglihatan, kan sampai sama penglihatan. Kalau suara apa yang didengar? Itu macam-macam juga, macam-macam. Iya, tidak mesti juga. Contohnya seperti apa Mas yang pernah? Kalau dulu yang kondisi yang terparah itu saya seperti dipasangi headset, jadi apa itu suaranya itu seperti headset, terus volumenya dimaksimalkan, jadi suara seperti diubun-ubun. Ketika padahal saya masih kontrol ketika saya bicara sama jenengan gitu, saya harus konsentrasi sama apa yang saya dengar itu sampai keras sekali sama apa yang jenengan bicarakan sama saya, misalkan gitu. Itu seperti suara itu. Aja, tapi suara. Ada perintah apa gitu nggak ada, cuma suara-suara dengung gitu berarti. Suara iya, ya mengganggu sih. Tapi nggak merintah biasa lompat ke sungai gitu. Iya, kadang seperti itu, iya pernah juga seperti itu. Sungai. Iya, jebur sungai, lompat. Dulu saya waktu kan posisi bekerja kan, saya dulu pernah bekerja di ikut pengembang kan, disuruh lompat dari lantai 2 saya cuman kan logika saya waktu itu masih dalam kontrol loh, saya kok disuruh loncat dari lantai 2, apa enggak patah kaki saya kan gitu ya kan. Saya masih ada sadar, masih ke handle masnya. Cuman kadang kalau posisi sudah ibaratnya itu enggak ke handle, berarti wis lost kontrol, enggak ingat sama sekali, ya itu baru enggak tahu seperti yang terjadi saat ini kan. Saya tidak ingat sama sekali. Saya berarti posisi di Amino 20 hari dan masuk di sini
itu saya tidak ingat, tahu-tahu sudah di sini kan gitu. 20 hari lebih 20 hari ya, kata adik saya itu 20 hari saya di sana. Ketika masuk sini dibawa dari RSJ, tidak tahu saya. Nggak sadar sama posisi saya di sana aja saya tidak tahu. Tahu-tahu sudah ada di sini. blank gitu ya Mas ya. Seperti orang tidur, tidak tahu. Seperti orang tidur. Iya, seperti orang tidur. Ketika jenengan itu tidur terus tahu-tahu pagi, ya udah di sini itu. Iya. Tahu-tahu ketika saya tanya adik saya yang itu kan adik apa? Ibaratnya itu adik ipar. Adik ipar katanya 2 minggu, setelah dicek sama adik saya, istrinya adik ipar saya itu 20 hari posisi pastinya itu saya di Amino. Terus bawa ke sini, terus sampai di sini saya mencapai kesadaran itu setelah berapa hari pun di sini saya juga enggak tahu, saya belum sama Mas Amir kan. Ketika saya sadar kan itu. Ketika saya sadar ya juga posisi seperti ini, cuman pertama-tama masuk sini juga masih ada halusinasi suara-suara aja, cuman untuk peringatan ya sudah tidak ada. Kalau yang saya tahu itu pengawasan Nurusifa sama pengawasan Nurusifa sama terapi apa ya, kayak apa itu nih terapi zikir gitu ya, zikir sama pemijitan iya, saraf sama ngunjuk herbal ya, herbal bener sama ngunjuk herbal, itu yang saya tahu. Sudah 1 bulan Mas Lukerdi sudah merasa pulih. Alhamdulillah. Seperti sedia kala ya. Alhamdulillah. Ini saya juga waktu sebelum berbincang dengan Mas Lukerdi, pemirsa, ini Mas Lukerdi ini masih beraktivitas. Beliau sedang membantu membangun salah satu ini fasilitas Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Jadi boleh dikata ya sudah sehat ya Mas Lukerdi ya. Insya Allah sudah sehat. Ini merasa apa kondisi yang paling enak selama Mas Lukerdi mungkin mengalami gangguan 2 tahun silam ya? Seperti biasa, seperti biasa. Kalau dulunya kan ini saya kira kalau dari tahun pertama ini agak parah masalahnya. Ketika kesadaran saya pun banyak kehilangan, hafalan saya hilang, kadang huruf pun saya bisa hilang kan gitu. Kalau yang pertama kan enggak begitu sadar ya, cuman kalau yang ini saya hafalan saya itu hilang, hafalan sholat pun kadang hilang. Alhamdulillah sekarang pulih, alhamdulillah semuanya. Oke. Setelah 1 bulan Mas Lukerdi merasa sudah pulih, ini aktivitas sudah daya ingat sudah kembali, aktivitas sudah normal lah seperti sedia kali ya, sedia kala ya Mas Lukerdi. Oke Mas Lukerdi, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita, selalu sehat ini Mas Lukerdi. Amin. Demikian pemirsa Radar Semarang TV, ngobrol kita bersama dengan Mas Lukerdi. Ini salah satu pasien yang dirawat di Pondok Pesantren Hidayatul Quran, dan kini beliau sudah sehat. Insya Allah 100% Mas Lukerdi. Amin.